Coba yang tahu siapa yang mencopotnya itu. Dan sampai memviralkan, sengaja divideokan. Sengaja ingin membuat luka orang yang memberi bantuan. Itu sengaja. Ayo dong, jangan egois dong. Jangan egois dong. Jujur, mohon maaf saya kepada teman-teman Kristiani kalau ada di sini. Saya malu dengan sikap-sikap teman-teman, saudara-saudara Muslim saya yang ada di Cianjur. Kalau dalilnya untuk menyelamatkan iman masyarakat Cianjur, bullshit. Tidak seperti itu caranya Anda untuk menyelamatkan iman seseorang. Dan Anda sudah meremehkan masyarakat Cianjur kalau memang punya pikiran itu. Seolah-olah masyarakat Cianjur bisa pindah iman hanya karena dibantu. Miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya. Dengan izin Allah yang viral sebelumnya, ini tenda ada tulisan gereja atau Injil Indonesia, ternyata kriminal iman. Bantuan nggak ada tulisannya, tiba-tiba ada tulisannya. Alhamdulillah sudah dibubarin, sudah dilepas. Ya, sama saya warga ternyata Masya Allah imannya kawi. Alhamdulillah. Tidak lucu, wagu, dan menurut saya bahkan patut dicurigai Kapolres Cianjur ini. Karena Kapolres Cianjur ini mengatakan bahwa aksi pencopotan logo gereja di tenda-tenda kemanusiaan itu bukanlah aksi intoleransi. Kapolres Cianjur mengatakan bahwa pencopotan logo gereja di tenda-tenda itu adalah dalam rangka atau dengan niat agar para penyumbang donatur tidak menonjolkan diri. Argumen ini adalah argumen yang persis dipakai oleh kelompok-kelompok radikal ketika sudah kepepet, termasuk ketika membela kelompok ormas yang menyobek logo gereja di Cianjur ini. Mereka beramai-ramai di medsos membuat argumen alasan seperti itu, sama seperti yang Kapolres buat alasannya, dengan alasan agar ikhlas, agar tidak ditonjolkan ke publik. Ini persis argumentasi Kapolres yang dibangun itu sama. Keikhlasan itu soal penyumbang, Mas. Soal penyumbangnya, bukan dari orang lain. Dan harus dibedakan antara sumbangan yang bersifat pribadi dan bersifat organisasi. Kalau bersifat pribadi, misalkan Kapolres Cianjur nyumbang, nyumbang nggak perlu diumumkan kemana-mana. Kalau bersifat pribadi. Tetapi dalam konteks lembaga memang perlu diumumkan. Perlu dikasih label. Di antaranya apa? Demi menjaga amanah kepercayaan para donatur yang telah menyumbangkan ke organisasi itu. Termasuk dalam konteks pihak gereja yang membuat tenda kemanusiaan di sana. Dalam rangka meyakinkan publik jamaah gereja bahwa sumbangan saya telah sampai di Cianjur. Sumbangan saya ternyata didistribusikan dengan benar. Ada pos kemanusiaan di sana. Begitu. Pak Kapolres, saya ingin tanya, seandainya ada tenda Polres Cianjur dipasang di situ dalam konteks yang sama untuk kemanusiaan. Kemudian logo tulisan Polres Cianjur dicopot. Kira-kira perasaan panjenengan gimana, Pak Kapolres? Yang kita persoalkan bukan masyarakat Cianjur secara umum. Nggak ada yang mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah sekelompok orang dari Ormas Garis itu. Sudah diketahui pelakunya dari Ormas Garis. Yang melakukan pencopotan logo gereja di tenda tersebut. Bukan masyarakat umum. Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar kemana-mana. Ini maunya kok mengaburkan persoalan nih, Kapolres ini. Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah Ormas Garis. Nah, nanti kita bahas siapa, apa dibalik Ormas Garis ini.
Dia mengatakan pimpinan Ormas Garis sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum terkait. Ya. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, yuk lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Ya, sudah jelas-jelas Ormas Garis keras loh. Ya, Garis ini Ormas Garis keras ya. Ormas Garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi Garis ini dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS. Pemimpinnya ISIS di Indonesia. Dia mengatakan sudah memberangkatkan seratusan orang didanai untuk berjuang membela ISIS. File ini tidak ada di Polres Cianjur? Tidak mungkin, karena Cep Hernawan ketika itu sudah ditangkap oleh Polres Cianjur. Kapolres masih tahu itu. Walaupun mungkin Pak Doni Hermawan ketika itu belum jadi Kapolres, nggak tahu pangkatnya ketika itu apa. Jadi Ormas Garis ini ya, saya baca ya, jejak atau reputasi dari Ormas Garis ini. Ini saya bacakan arsip berita di Detik News pada tanggal 13 Agustus 2014 ketika awal-awal ISIS sedang rame-ramenya sedang memberontak di Suriah. Ini profil Cep Hermawan, Presiden ISIS Indonesia yang ditangkap polisi. Detik News Rabu 13 Agustus 2014. Cep Hermawan. Namanya kok sama, Doni Hermawan. Ini Cep Hermawan. Kebetulan atau gimana nih? Alam menyamakan. Cep Hermawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi di Cilacap, Jawa Tengah yang mengaku sebagai Presiden ISIS Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Nama lengkap Cep adalah Cecep Hermawan, warga Cimenteng, Kelurahan Muka, Cianjur. Ini tercatat sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Reformasi Islam dalam kurung Garis. Organisasi ini didirikan pada 24 Juni 1998 silam, berpusat di Cianjur dan bertujuan menegakkan syariat Islam. Garis termasuk organisasi yang cukup rapi. Mereka memiliki perwakilan di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Pada 2012 lalu, Cep meluncurkan buku panduan organisasi, ratusan orang hadir. Cep mengklaim ditasbihkan menjadi Presiden Regional ISIS Indonesia di Jakarta pada Maret 2014 yang lalu. Sejak itu, ISIS di Indonesia mulai eksis. Cep ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan agama, organisasional, dan dana. Jika benar ISIS di Indonesia mulai berdiri pada Maret lalu, bagaimana kondisinya saat ini? Tidak berjalan sampai sekarang. Aktivitas saya setiap hari ya mengurus perusahaan, kemudian organisasi Garis. Oke ya, itu jejak tentang Ormas Garis, pimpinan Cep Hermawan. Filenya sudah lama. Mengerikan kan? Dan Ormas Garis apa tujuannya? Di antaranya nih, saya buka lagi nih tentang seperti apa sebenarnya Ormas Garis. Ini berita di Panji Mas 3 Juli 2014. DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi. Ini Cep Hermawan sebagai ketua umumnya diprotes oleh pengurus yang lain karena ketika itu Cep Hermawan kedapatan membela Pak Prabowo di Pilpres 2014. Nah, akhirnya para pengurus yang lain marah karena dianggap menyalahi ketentuan dari organisasi Garis. Karena menurut Garis, demokrasi adalah sistem atau cara syirik, tidak sesuai dengan prinsip organisasi mereka. Makanya ini judulnya di Panji Mas, DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi. Silakan dibaca. Ini kemudian nih. Nah, DPP Garis memberikan pernyataan sikap seperti ini. Satu, nah dengan keterlibatan
Cep Hermawan mendukung salah satu calon presiden ketika itu, DPP Garis kemudian membuat pernyataan. Satu, menolak demokrasi dan segala bentuk produknya. Dua, menerangkan bahwa Garis tetap konsisten terhadap visi dan misinya, yaitu menegakkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah serta khilafah. Jelas ya. Tiga, mendukung perjuangan ISIS dan akan mengarahkan segala daya dan upaya untuk membantu perjuangan ISIS dalam menegakkan daulah dan khilafah di muka bumi ini dengan jihad fi sabilillah. Surat dari DPP Garis tersebut ditandatangani oleh pengurus lainnya seperti Sekjen DPP Garis, Ludi Burdah Muslim, anggota Majelis Syuro Pusat, Ustadz Dindin Samsudin, Ketua DPD Garis Bekasi Raya, Ustadz Samsudin Uba, dan Ketua DPD Garis Sukabumi Raya, Ustadz Ade Saifullah.